Hari ini kita akan belajar, temanya menarik. Ya, yang memilih Bapak Pendeta Barnabas Waras dari Nganjuk. Temanya dikatakan begini, berjalan bersama dengan Tuhan, jangan santai, ya, harus semangat, penuh ketetapan hati, tidak boleh ragu-ragu. Tema yang luar biasa. Saudara, mengapa dalam mengiring Tuhan, ya, dalam mengiring Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, kita nggak boleh santai, harus serius, harus sungguh-sungguh. Kenapa? Nah, kita baca ayat pertama ini. Apa sih lawan katanya santai? Bukan malas loh ternyata. Lawan katanya santai itu bukan malas, bukan serius, beda. Lawan katanya santai itu sadar, karena musuh kita lebih giat, lebih semangat dari kita. Nah itu karena kita melihat musuh kita lebih semangat dari kita, maka kita nggak boleh santai. Nah kita baca ayat pertama, Wahyu pasal 12 ayat 12. Wahyu 12 ayat yang ke-12. Kita melihat ayat ini. Oke, puji Tuhan. Ya. Oh ya, ini Bapak Pendeta Jeki Misa luar biasa. Lagi ada di sebuah panti rehabilitasi untuk orang-orang dengan gangguan jiwa. Nah, Bapak Pendeta Jeki Misa sedang mengambil S2 psikologinya, konselingnya. Tuhan mengurapi. Saudara kita yang ODGJ ini pun perlu Tuhan Yesus, perlu keselamatan. Tapi Pak Jeki melayani semua, nggak cuma yang Kristen. Semangat ya, hamba Tuhan yang hebat ini. Dan semua kita para gembala, ayo kita jangan cuma mengembalakan jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita saja, tapi ayo kita urus domba-domba lain yang kandangnya beda. Itu perintah Tuhan Yesus. Kita lihat Wahyu 12 ayat 12. Mengapa kita mengiring berjalan bersama Tuhan? Tidak boleh santai. Yang di Zoom bisa di mute. Suara yang mana ini? Tolong di mute. Ya, makasih. Lagi sekali Wahyu 12 ayat 12. Ya. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Tapi celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena ini loh, yang gak boleh santai itu gara-gara ini loh saudara. Karena iblis telah turun kepada manusia, kepada bumi, kepada laut. Lihat, iblis telah turun, bukan akan turun, kepada bumi dan laut. Disitulah manusia kita ini berada. Di bumi dan di laut. Zek, senang sekali Bapak kamu hadir. Turunnya bagaimana? Dengan geramnya yang dahsyat. AYT, iblis telah turun kepadamu dalam amarahnya yang besar. Ya, TSI-nya apa? Filipus. BIS dulu, BIS. Sebab iblis sudah turun kepadamu dengan amarah yang sangat besar. TSI-nya, dia ada di antara kalian dan amat marah. Terus, dan sebab, mau santai bagaimana? Sebab setan si iblis menyadari bahwa sudah hampir habis waktunya untuk melawan Tuhan. Saudara, ini yang sangat luar biasa. Mau santai bagaimana kalau iblis itu sudah turun ke bumi dan ke laut, di mana kita umat manusia ada di atas bumi dan di atas laut itu. Dan disitulah iblis itu dengan amarah yang besar telah turun. Kalau saya pakai istilah santai dikit,
Iblis telah turun mengunjungi kita, sambang kita, besuk kita, maaf saya pakai istilah itu. Dengan kemarahan yang amat besar, dengan geramnya yang menakutkan. Bayangkan, iblis turun saja ke kita. Nggak usah pakai marah yang besar, marah saja. Pakai geram saja. Wah, kita sudah jadi apa itu? Tapi dia atau mereka nggak cuma sekedar turun ke bumi dan ke laut dengan geram biasa, tapi dengan amarah yang sangat besar. Alasannya apa? Alasannya sederhana. Yang mana sebetulnya setiap kita manusia pun akan punya alasan yang sama. Ya, dengar. Jangan cuma kita nyalakan setan. Kalau setan penuh semangat, nggak bisa santai. Kalau setan penuh dengan kegeraman yang amat besar, alasannya sederhana. Karena saudara dan saya pun akan bertindak melakukan seperti yang sama yang setan lakukan. Apa itu? Kalau kita di deadline, tahu ya kata deadline bahasa Inggris, diberi tenggang waktu dan tenggang waktunya sudah hampir habis, masih mau santai? Terlalu kita. Apalagi yang pernah punya urusan proyek-proyek pembangunan dengan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi. Saudara tahu toh? Ya, karena kami punya banyak proyek pendidikan sekolah di Papua dan pernah ada dapat bantuan dari pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk bangun fasilitas-fasilitas pendidikan. Itu nggak bisa santai. Sebab dibatasi oleh waktu. Nah, kontraktornya pun nggak bisa santai. Tidak sedikit kontraktor kena denda, akan dicabut izin kontraktornya karena nggak becus kerjanya. Diberi tenggang waktu, diberi batas sekian bulan, sekian tahun tergantung besar kecilnya proyeknya. Ternyata nggak betul kerjanya. Nah, jadi kalau semua kita dapat tugas, diberi tenggang waktu, diberi batas waktu, bulan sekian, tanggal sekian, tahun sekian harus selesai. Ternyata ada kurang ini, kurang itu, ada kesalahan ini, kesalahan itu. Nah, ketika waktunya sudah mepet, saudara, kita nggak bisa lagi main-main santai, malas-malas, seenaknya, nggak bisa. Harus penuh semangat. Nah, terjemahan sederhana Indonesia tadi memberitahu kita, waktu setan untuk melawan Tuhan sudah habis. Ya, saya baca TSI. Maka bersukacitalah hai seluruh penduduk surga, tetapi celakalah kalian hai seluruh penduduk bumi, baik yang di darat maupun yang di laut, karena iblis sudah dilemparkan ke bawah. Dia ada di antara kalian, di antara manusia, dan amat marah. Sebab dia menyadari bahwa sudah hampir habis waktunya untuk melawan Tuhan. Nah, dengan kata lain, iblis itu sedang kerja lembur. Betul enggak? Kenapa iblis sedang kerja lembur? Karena waktu yang mereka miliki sudah hampir habis. Dan enggak enak sekali. Hampir habis untuk apa? Untuk melawan Tuhan. Lihat itu. Dan kalau setan saja berani melawan Tuhan, apalagi model saudara dan saya. Ya, lihat kalimat ini. Kalau setan saja berani melawan Tuhan, apalagi model kita. Jadi kita tidak bisa santai dalam hal ini karena ada lawannya Tuhan
yang otomatis mereka juga melawan kita karena kita dimusuhi oleh si jahat itu. Itu sebabnya saudara, ayo mulai hari ini semua kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak bisa santai. Kita harus sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan dengan serius dalam hidup kita. Karena kalau kita bisa melakukan kehendak Tuhan dengan serius dalam hidup kita, percayalah bahwa kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan akan menyertai kita. Ibrani 12 ayat 2. Hal pertama tadi, mengapa kita masih santai, kita masih malas-malas dalam berjalan bersama Tuhan? Jawabannya karena kita nggak tahu. Ada saingan kita, ya, yang begitu semangat dalam menjalankan tugas-tugas mereka, ya. Ada begitu banyak saingan kita yang serius mengerjakan apa saja. Nah, kita harus tahu siapa saingan kita ini. Nah, kalau kita sudah tahu tadi bahwa saingan kita adalah si kunyuk yang melawan, ya, yang melawan Tuhan, memusuhi Tuhan. Maka itu dalam hidup kita, kita tidak bisa santai. Nah, hal kedua yang membuat kita santai, karena kita tidak fokus, ya, karena kita tidak fokus. Fokus kepada apa? Kepada tujuan, kepada sasaran kita. Anak-anak saya semua warga binaan yang dikasihi Tuhan. Sekalipun saudara-saudara masih ada di tempat yang semua manusia nggak suka, ya karena kesalahan kita, maka kita harus menjalani hak-hak yang kita harus jalani. Tapi saudara-saudara sebagai warga binaan tetap harus sadar bahwa ada musuh yang tidak suka kalau saudara hidup merdeka di dalam Tuhan. Saya ulangi, warga binaan, saudara terikat dengan hal apa saja, ya. Kalau saudara tidak menyadari bahwa ada saingan kita yang ingin menghancurkan hidup kita, ya, supaya kita tahu mereka itu semangat kerja lembur. Nah, kita harus tahu warga binaan miliki target. Bukan cuma waktu, tapi kesempatan yang saudara gunakan selama di dalam. Jadikan itu kampus, universitas, perguruan tinggi di mana saudara bisa kuliah. Luar biasa. Karena pemerintah pun menyediakan fasilitas. Walaupun beda-beda fasilitas di masing-masing LP. Oke? Kalau kita mau menggunakan kesempatan itu, maka Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang hebat. Jadi, kalau saudara tahu betapa luar biasanya kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, jangan sia-siakan kesempatan itu. Pakai sebaik-baiknya. Nah, hal kedua yang membuat kita santai, karena kita nggak fokus, kita nggak punya target. Kembali Ibrani 12 ayat 2 tadi. Ya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Terima kasih Bapak. Ada target dan fokus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Tuhan. Izinkan saya mengatakan kalimat ini, baik untuk kita yang di luar, maupun semua anak-anak saya, saudara-saudara saya warga binaan. Sedih. Kalau hidup kita tidak fokus,
kepada suatu target atau sasaran yang baik, yang berkenan. Maka sangat mudah sekali setelah kita bebas. Karena ini ada berapa kasus terjadi. Setelah bebas. Bahkan bebas baru berapa minggu. Bukan berapa bulan. Bisa berbuat salah lagi. Dan masuk lagi. Itu kan menyedihkan sekali. Maaf kalau ada yang mendengar ini. Dan saudara melakukan apa yang baru kita bahas ini. Sudah bebas, bahkan baru bebas. Enggak lama kemudian melakukan kesalahan lagi dan masuk lagi. Ayolah, fokus kepada hidup ini. Apalagi kalau saudara punya keluarga. Malu keluarga kita. Baik istri kita, suami kita, apalagi anak-anak kita. Kasihan mereka. Jadi, jangan santai. Kita harus fokus. Fokus kepada siapa? Dua hal. Satu, fokus kepada target hidup. Dua, fokus kepada Tuhan Yesus. Tidak boleh melihat ke kiri kanan. Harus ke Tuhan Yesus. Tidak boleh ke tempat yang lain. Fokus. Dan kepada target. Miliki target. Supaya mulai hari ini kita nggak santai lagi. Untuk berjalan. Untuk melakukan apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya. Hal ketiga. Ibrani 12 ayat 1. Ayo berjalan bersama Tuhan, kita nggak boleh santai. Berjalan bersama Tuhan kita harus sungguh-sungguh. Melakukan kehendaknya. Dan Ibrani 12 ayat 1. Marilah, wah kita diajak. Marilah kita, maaf. Karena kita, tadi masih ayat 2 maaf. Karena kita mempunyai banyak saksi. Nah, ayat 1 Ibrani 12 ini paling gampang kalau kita lagi di gelanggang olahraga atau di stadion, yang ngomong aja lah bola gitu ya, ada pertandingan bola. Nah, masing-masing tim itu kan pasti punya supporter. Ya, ada istilah kurang baik itu. Kalau supporter Surabaya disebut bonek, bondo nekat. Ya, kalau supporter Manado masing-masing punya lah. Ya, nama kelompoknya. Nah, kita ini dalam berjalan bersama dengan Tuhan, itu kenapa nggak boleh santai? Karena supporter kita yang menyaksikan pertandingan ini sangat banyak. Karena kita mempunyai banyak saksi. Kalau kita melakukan apa saja dan dilihatin orang, ya, dengarkan ini. Kalau kita melakukan apa saja dan orang nonton kita, orang lihat kita, saya percaya gak akan santai. Justru tambah semangat. Ya, walaupun akhir-akhir ini bukan cuma di Indonesia, tapi di beberapa negara di dunia juga berkali-kali terjadi, gak tahu ada roh apa ya di sepak bola itu. Supporternya itu kok aduh. Maka itu di beberapa negara terjadi sama seperti di Indonesia, ya, pertandingan bola nggak boleh ada penonton. Karena penonton itu malah buat rusuh. Ingat peristiwa Kanjuruhan di Malang, aduh sedih sekali. Nah, saudara, karena perjalanan kita bersama dengan Tuhan Yesus dan Bapa di surga itu nggak bisa santai, karena supporter kita banyak, yang menyaksikan kita banyak. Betul, Pak Randy Gosale harus fokus tetap kepada Tuhan. Dan dilihatin banyak orang. Harus santai. Pernah ingat? Berapa waktu yang lalu, saya lupa kapan, tahun lalu kali ya. Yang tiba-tiba di sebuah penyeberangan jalan
di kota Jakarta, namanya daerah Citayam, wah jadi terkenal. Ya walaupun nggak lama. Disebut Citayam Fashion Show. Di tengah jalan itu. Jadi begitu lampu merah, wih orang-orang itu. Nah yang nonton makin banyak, ternyata peserta fashion show jalanan itu makin semangat. Oke ya, karena ditonton oleh banyak orang. Masih ayat 1. Lanjut Filipus. Masih nomor 3 ini ya. Kita nggak bisa santai karena ditonton banyak orang. Terus gimana cara kita melakukannya? Saya ulangi dari depan. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Lihat ajakan ini. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Oke? Ada komen dari Nabire. Saya mau baca komen ini. Hukuman fisik, hukuman psikis, dan hukuman sosial tak akan membuat manusia jerah untuk mengabaikan atau merusak dirinya. Hanya fokus kepada anugerah Bapa yang membuat manusia peduli atau mengembangkan keserupaannya dengan Tuhan. Nah ini target. Kan begitu. Pertama kali Bapa Yahweh menciptakan manusia, Kejadian 1:26. Ada targetnya. Bahwa saudara dan saya itu ditetapkan. Diberi SK, surat keputusan. Kita adalah segambar dan serupa Tuhan. Itu Kejadian 1:26. Nah dari Nabi Rim menulis. Ternyata kalau manusia nggak fokus dan nggak punya target. Maka hukuman fisik. Dipukul, digebukin. Hukuman psikis. Ya secara kejiwaan. Ya diteror, dibully. Perundungan itu misalnya. Hukuman sosial. Nah itu netizen itu sekarang luar biasa ya saudara. Pengguna sosial media itu disebut netizen luar biasa. Aduh, netizen itu lebih jahat. Kalau saya bilang ya, asal ngomong nulis, wah sudah luar biasa. Ya Tuhan izinkan, itu hukuman sosial. Kita bersyukur juga kasus Eliezer, ternyata salah satu yang membuat pertimbangan banyak orang di pengadilan. Karena netizen ini, supporternya luar biasa. Hebatnya bersyukur di Indonesia ada hakim yang hebat itu. Tuhan berkati hakim itu untuk tetap menjalankan tugasnya dengan adil. Nah orang yang sudah dihukum fisik, dihukum psikis, dihukum sosial. Tapi kalau nggak, itu adalah orang yang fokus pada dirinya sendiri. Nggak peduli keadaan orang lain. Maka yang terakhir, saya bimbing seorang yang sudah 4 kali masuk. Dan itu yang kelima. Saya bilang fokusmu salah. Lihat anak-anakmu gak bisa sekolah. Istrimu menderita. Apa kata tetangga? Kata keluargamu. Nah orang itu merusak diri sendiri. Karena mengabaikan anugerah Tuhan. Yang sudah memberi pengampunan itu. Maka itu semua kita baik di dalam maupun kita yang di luar. Fokus kita nggak boleh salah. Target kita, tujuan hidup kita nggak boleh salah. Jangan hanya pikir masalah duit. Jangan hanya berpikir begitu. Tapi lebih daripada itu. Ya udah waktu iblis hampir habis. Tapi hampir habis itu ngeri loh, untuk melawan Tuhan. Maka itu saya ingatkan. Kalau setan saja berani melawan Tuhan, apalagi kepada kita. Wah, gampang sekali mereka menjatuhkan kita, menginjak-injak kita. Nah, jadi dalam Ibrani 12 ayat 1 ini, jelas sekali bahwa saudara dan saya digambarkan oleh Tuhan ikut dalam sebuah gelanggang pertandingan.
ikut di sebuah stadion pertandingan. Nah, supporter kita duduk di semua tempat di tribun itu sambil mereka bersorak-sorak ya untuk mendorong kita, memberi kita semangat. Ayo jangan loyo, ayo jangan loyo. Woi, makin kencang suara mereka, makin semangat kita lari dan kita tidak bisa melakukan apa saja dengan seenak kita sendiri. Betul ya? Nggak bisa santai. Karena ada target di pertandingan itu, di perlombaan itu. Saya percaya walaupun tidak semua kita atlet, tapi semua kita tahu bahwa orang yang sedang di pertandingan nggak bisa santai. Ya, kalau November lalu kita lihat ada pertandingan World Cup ya bola di Qatar, mana orang ikut itu bisa santai? Nggak bisa. Harus dengan serius mengerjakannya itu. Nah, inilah 3 hal yang kita harus ingat. Mengapa berjalan dan hidup bersama dengan Bapa di surga kita nggak bisa santai? Karena ada musuh yang kerja lembur. Mereka nggak santai. Mereka menggunakan setiap detik, bukan setiap menit. Setan itu perhitungannya detik, saudara, bukan menit. Itu diperhitungkan. Ya, saya mau baca betul dari LP kelas 2A, kelas 2 Karangasem. Ada komen. Kita harus bisa menjalani semua ini. Betul, dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih kelas 2 LP kelas 2 Karangasem Bali untuk memberikan tulisan yang bagus untuk mengingatkan kita semuanya. Hal kedua, kenapa kita nggak bisa santai? Saya mengulangi lagi. Karena kita punya target dan harus fokus. Tidak bisa santai, harus fokus. Fokusnya kepada Tuhan Yesus, targetnya adalah kemenangan. Ya, nggak boleh kemana-mana. Betul. Yang ketiga, kenapa kita nggak boleh santai dan nggak bisa santai? Jadi bukan cuma nggak boleh loh, nggak bisa santai. Karena kita ditonton oleh banyak supporter kita yang ingin kita ini menang. Harus kuat dalam menjalankan pertandingan ini, melakukan ini itu. Terima kasih Tuhan untuk semangat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih. Kita lanjut. Paulus memberikan 3 contoh untuk kita nggak bisa santai. Kita buka 2 Timotius pasal 2. Mulai ayat 1. 2 Timotius 2 mulai ayat 1. Kita lihat ayatnya. Papa terima kasih. Papa izinkan kami ada di pertandingan iman akhir zaman ini. Terima kasih. Nah, judulnya nggak enak. Coba yang punya Alkitab baca judulnya 2 Timotius 2 ayat 1. Judulnya panggilan untuk makan enak. Bukan panggilan untuk menderita. Wow. Maka itu maaf. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan pengkhotbah salah mengajar. Yang enak-enak, yang berkat sukses, kaya berhasil, hati-hati. Mengikut Yesus itu harus ada penderitaan. Saya baca 2 Timotius 2 mulai ayat 1. Sebab itu, hai anakku. Ini surat kepada Timotius, penginjil dan gembala termuda di dalam sejarah gereja perjanjian baru. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kuat, semangat. Wah, terima kasih Tuhan. Nah, kalau saudara mendengar kata kuat, nggak mungkin santai, nggak mungkin. Kalau dikatakan jadilah kuat, hai anakku, maka harus ada semangat dalam hidup ini. 2.
apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, saudara, inilah tulisan yang tertua yang pernah ditemukan oleh manusia yang disebut MLM, multi level marketing. Itu kan ada di dalam dunia bisnis. Ya, cari satu orang lalu jadi kakinya dua, istilah kaki begitu ya. Kalau yang pernah ikut MLM itu, saya sih tidak menganjurkan, ya maaf ya. Karena itu ada target yang buat orang itu jadi, aduh maaf. Ya. Nah ternyata ini yang harus saudara dan saya kerjakan sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Begitu saudara dan saya diberi satu kepercayaan oleh Tuhan dalam panggilannya, maka kita harus mencari orang lain yang juga bisa dipercayai dan sanggup mengajar orang lain lagi. Ya, ada komen dari Tulungagung. Supporter pendukung kita akan memberi semangat, tetapi supporter lawan, yaitu si kunyuk, pasti akan menjatuhkan kita dengan tuduhan dan fitnah yang mematahkan semangat kita. Betul sekali, sangat setuju. Saya mau baca ini ya, maka itu hati-hati di dalam perjalanan iman kita ini tentang supporter kita. Ternyata iblis pun bisa jadi supporter. Nah itulah lewat mulut orang, menjatuhkan, merendahkan, meremehkan, menyinggung perasaan kita, harga diri kita, rusak semua. Supporter pendukung kita akan memberi semangat. Tetapi supporter lawan, yaitu si kunyuk, pasti akan menjatuhkan kita dengan tuduhan dan fitnah yang mematahkan semangat kita. Puji Tuhan untuk tulisan ini Filipus. Nah sekarang saudara dan saya milih. Kita mau terima, mau dengar support dari supporter siapa. Ayo pilih yang betul. Jangan kita mendengar supporter yang salah dari pihak lawan, yang menuduh, menjatuhkan, memfitnah kita. Terima kasih. Filipus coba ayat 2 itu berapa terjemahan kita lihat. 2 Timotius 2 ayat 2. Ayat apapun yang telah kamu dengar dari aku di depan banyak saksi. Jadi Paulus mendoakan Timotius, mengutus Timotius untuk pergi menjadi gembala. Dan tugasnya apa yang telah aku berikan kepadamu di depan banyak saksi. Ada kata supporter saksi lagi. Cari orang yang bisa engkau percayai. Tugas yang sama. Dan orang itu cari orang lain lagi. Dan terus begitu. Maka itu anak-anak saya, saudara warga binaan, siapkan diri jauh-jauh hari sebelum saudara lulus, ya, cari muridkan orang di dalam situ. Begitu pula semua kita, ya, cari orang, muridkan orang-orang itu. Ada satu cerita yang menarik. Oh, saya baca dulu ya. Percayakan itu kepada orang-orang yang setia, yang juga mampu mengajar orang lain. BIS-nya, ajaran yang dahulu sudah kau dengar dari saya di depan banyak orang, hendaklah kau percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan yang cakap mengajar orang lain. Jadi terus, ya nggak boleh stop hanya diri kita, nggak boleh, kembangkan terus. TSI, semua ajaran yang sudah kamu dengar ketika saya mengajar saudara-saudari seiman, ajarkan dan percayakanlah itu kepada saudara-saudari yang lain juga, khususnya mereka yang mampu mengajar dan yang akan setia meneruskannya kepada orang lain lagi. Nah ini yang buat kita nggak bisa santai dalam hidup, karena Tuhan memberikan kita tugas. Kalau kita diselamatkan, kita diampuni, selamatkan orang lain dan ampuni orang lain. Dan setelah orang-orang itu diselamatkan dan diampuni, ajar mereka untuk mencari orang lain lagi. Nah kalau begini mana bisa santai dalam hidup. Di dunia
ada salah satu orang terkaya dari Hong Kong. Namanya Lee Ka-shing. Saudara bisa cari di internet, di Google. Sudah tua sekarang, ya. Mungkin tahun ini umurnya sudah 80 lebih. Tapi masih semangat untuk kerja. Lee Ka-shing. Tadinya awal tahun 70-an, Lee Ka-shing ini pedagang penjual mainan anak-anak. Ya. Nah, tahun itu mainannya juga masuk Indonesia. Plastik mainan anak-anak. Tapi dia ulet. Dia tekun, saudara. Akhirnya dia punya usaha jual beli rumah. Properti. Kecil-kecilan. Itu masih tahun 70-an. Karena dia rajin, maka usahanya berkembang. Sekarang dia salah satu pengusaha real estate developer terbesar di dunia. Kalau saudara ke Jakarta, dia punya aset besar yang sekian triliun di Central Business District Sudirman. Dia punya aset di kota-kota besar dunia. Nah, suatu hari sopir pribadinya yang sudah kerja dengan dia hampir 40 tahun. Berarti sejak muda. Itu masa pensiun. Oh, sebentar. Brito Irwan, HP-nya kenapa? Aduh, Brit, coba panggil. Ya, sebentar ya. Maaf, ya, ada gangguan sinyal ya. Udah nyambung. Makasih nak. Maaf ya, yang Facebook. Nah, saudara, ketika masanya pensiun, kenapa hilang lagi? Oh, udah. Ya. Lee Ka-shing berkata kepada supir pribadinya yang mengabdi begitu setia, hampir 40 tahun. Saya akan berikan kamu, ya, sebagai tanda jasa pengabdianmu kepada saya, sekian puluh ribu dolar. Wah, dengar gitu ya senang sekali. Itu kalau dirupiahkan nggak tahu berapa M itu, saudara. Sopir ini menjawab, saya bukan tidak mau, tetapi saya pun mau mengucapkan terima kasih kepada bos. Selama hampir 40 tahun saya bekerja. Dan hampir tiap hari kalau bos ada di Hong Kong, saya selalu satu mobil, ya sopirnya. Ternyata supir ini berkata begini, maaf ya bos, saya nggak pernah cerita. Saya selama ikut bos kan mendengar orang telepon di mobil ini. Berapa banyak tahun yang lalu saya mulai ikut-ikut ya bisnis. Nggak besar sih, nggak besar. Kaget Lee Ka-shing ini, saudara. Ternyata setiap saat kalau dia bersama dengan Lee Ka-shing dan mendengar dia Lee Ka-shing telepon ini, telepon itu, dia coba ikut bisnis kecil-kecilan. Nah, ketika Lee Ka-shing mau memberikan hadiah sebagai tanda jasanya selama mengabdi hampir 40 tahun, supir ini bilang, kekayaan saya sekarang lebih besar daripada angka yang bos mau berikan kepada saya. Maka itu saya menolak. Kenapa? Karena selama saya jadi sopir pribadi bos, saya ini sekolah, saya ini belajar. Kaget Lee Ka-shing itu. Ya otomatis Lee Ka-shingnya bangga dong. Ternyata sopir ini rajin. Catat itu. Nggak santai. Dia nggak cuma hidup ngandalin gaji dari sopir itu, tapi dia dengar. Wah, itu kisah nyata yang betul-betul membuat banyak orang terkagum-kagum. Nah, coba kalau sopir itu santai, nggak peduli, pokoknya aku terima gaji, makan gaji saja. Dia nggak mau. Diikut pelan, diam-diam. Wih, luar biasa. Nah,
Siapa murid saudara hari-hari ini? Siapa yang saudara muridkan? Untuk bisa meneruskan apa yang saudara ajarkan kepada orang lain lagi. Dan terus begitu, dan terus begitu. Keren ya, kalau kita melihat fakta ini, kagum sekali. Nah itu ayat 2 Timotius 2. Ayat 3 sekarang. Paulus memberikan 3 contoh untuk kita nggak bisa santai. Wow, ini anak saya, hamba Tuhan dari Belanda, Goeiemorgen, meneer Titawano. Ya, shalom. Ya, ikut belajar. Oke. Ada komen lagi dari Nabiri. Ada yang bukan supporter. Dia cuma pedagang asongan. Keren itu. Ya, saya baca ini dari Nabiri. Ada yang bukan supporter, dia cuma pedagang asongan di dalam sebuah pertandingan. Datang cuma cari untung. Ya, biasanya kalau ada pertandingan, ada yang penjual-penjual itu, ya biasanya mereka itu kooperasi. Ya. Nah jangan kita seperti itu. Nggak ikut bertanding, cuma cari untung jualan itu. Nah, terima kasih. Ya. Oke. Jo, kapan ke Padang ini? Dengan Pak Andreas mau mengunjungi LP Padang. Ya. Ayat 3 ya, 2 Timotius 2. 3 contoh. Siapa itu? 1. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Prajurit yang baik. TSI. Menjadi pengikut Kristus Yesus ibarat menjadi tentara di medan perang. Karena itu kamu harus kuat bertahan menghadapi segala penderitaan. Saya ulangi lagi. TSI-nya ya. Ini contoh pertama yang Paulus beri. Menjadi pengikut Kristus Yesus ibarat menjadi tentara di medan perang. Karena itu kamu harus kuat bertahan menghadapi segala penderitaan. Walaupun tidak semua kita itu anggota militer. Tapi kita pasti tahu. Saudara menjadi tentara nggak bisa santai. Betul? Apalagi sekarang ini. Setelah kita baca tadi Wahyu 12 ayat 12. Peperangan yang terjadi di hidup kita di akhir zaman ini. Sedang mencapai puncak-puncaknya saudara. Bahkan seorang tentara. Kalau tidur pun di masa perang. Tidak boleh lepas sepatu yang berat itu. Nggak boleh lepas baju. Ya, walaupun sudah kotor, sudah apa, enggak boleh lepas senjatanya, peralatannya enggak boleh jauh dari dia. Mana bisa santai? Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus kita enggak bisa santai karena dalam peperangan besar. Ya, ini diibaratkan oleh Paulus menjadi tentara. Oh, Martapura keluar dulu, Tuhan memberkati. Siap, tentara Kristus, nggak bisa santai. Karena masih banyak tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya. Ayat 4. Contoh kedua, siapa yang ditunjukkan Tuhan? Contoh kedua. Menjadi Ayat 4. Ya. Masih nomor 1 prajuritnya, ini penjelasannya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya, tidak menyibukkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. AYT, tidak ada prajurit yang menyibukkan dirinya dengan urusan hidup sehari-harinya supaya ia dapat menyenangkan komandannya. PS, seorang prajurit yang sedang tugas tidak akan menyibukkan dirinya dengan urusan-urusannya sendiri. Sebab ia ingin menyenangkan hati panglimanya. Ini cuma intermezzo, ilustrasi saja. Kalau toh ada prajurit yang cewek sekalipun, kan ada toh tentara wanita, itu gak boleh pusing. Kalau di pipinya keluar satu jerawat, ini gimana mau jadi prajurit? Punya jerawat saja panik,
Kayak gempa bumi saja, maaf ini ilustrasi. Pokoknya urusan-urusan pribadi tidak boleh dikedepankan. Karena seorang prajurit tentara urusannya adalah negara dan komandannya harus ditaati. TSI, seorang tentara yang sedang bertugas tidak menyibukkan dirinya dengan berbagai pekerjaan lain. Karena dia mau menyenangkan hati komandannya. Mana bisa santai. Saudara, inilah fakta dalam hidup kita. Maaf, ada suara apa itu? Tolong matiin. Ya, beritahu maaf ya. Saudara, ini yang kita harus tahu dalam hidup kita. Siapa komandan kita? Karena komandan kita harus kita lebih taati daripada urusan keluarga kita. Ini tentara. Oke ya. Ayat berikut. Siapa contoh kedua setelah prajurit? Terima kasih Tuhan untuk hal-hal yang Tuhan. Ayat 5. Ayat 5. Siapa contoh kedua? Nah, ini tadi yang kita sudah bahas di Ibrani pasal. Oh, Banjarmasin juga keluar. Tuhan memberkati. Contoh kedua setelah prajurit. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, contoh kedua itu olahragawan, atlet. Ya, nggak boleh santai. Atlet itu nggak boleh santai, apalagi kalau sudah masuk ke pelatnas yang akan menghadapi pertandingan internasional. Wah, itu nggak bisa santai. Harus serius. Begitulah yang Tuhan inginkan, berjalan bersama Tuhan. Kalau digambarkan kita sebagai prajurit, sekarang olahragawan, latih diri kita. Ya, AYT. Demikian juga seorang olahragawan yang bertanding. Ia tidak akan memperoleh mahkota kemenangan kecuali ia bertanding menurut peraturan yang berlaku. Nah, nggak ada prajurit santai-santai, nggak ada olahragawan bisa santai kalau waktunya mau bertanding. Dari Sumba. Jadi kita ini prajurit-prajurit Tuhan, taat dan tunduk perintah komandan kita Tuhan Yesus. Betul. BIS. Seorang olahragawan tidak akan menjadi juara di dalam seorang olahragawan tidak akan menjadi juara di dalam suatu pertandingan kalau ia tidak mentaati peraturan-peraturan TSI-nya. Menjadi pengikut Yesus juga ibarat seorang olahragawan di gelanggang pertandingan atau seorang petani. Oh, kalau yang TSI jadi satu ya, nanti contoh ketiga itu petani. Olahragawan yang bertanding sesuai peraturan akan menerima mahkota kemenangan. Ya, dan petani yang bekerja keras pantas menjadi orang pertama yang menikmati hasil panennya. Oh, jadi TSI-nya digabung ini ya. Saudara, inilah konsep yang Tuhan beri. Nomor 1 prajurit, nomor 2 atlet olahragawan. Ada komen dari Tulungagung. Sebagai tim di dalam perlombaan atau dalam suatu pasukan, harus saling mendukung, saling menguatkan dan mengingatkan ya satu dengan yang lain. Jadi untuk saudara-saudara yang ada di lapas harus saling berbagi dan mengasihi satu dengan yang lain. Amin, setuju itu. Ya, apa kabar? Baru muncul ini. Sudah lama Papa nggak lihat kamu. Ya, terus ya. Ayat yang ke-6. Ini contoh ketiga. Jadi pertama prajurit nggak bisa santai. Kedua olahragawan nggak bisa santai. Yang ketiga 2 Timotius 2 ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras ya haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Suara siapa? Tolong di mute yang di Zoom. Saudara, begitulah petani. Bisa di mute Filipus. Ya. Begitu pula petani. Mereka nggak bisa santai. Harus serius.
dalam melakukan tugas-tugasnya, tanggung jawabnya. Berjaga-jaga kalau ada badai, bencana alam, ada perusak hama. Oh, nggak bisa santai. Dalam tidur pun petani harus memikirkan bagaimana kebunnya, ladangnya, sawahnya. Oke, oh, sungguh minasa keluar juga, Tuhan memberkati. Nah, itulah kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Ya, ada komen. Orang sukses tidak akan santai. Orang santai tidak akan sukses. Betul. Kalau saya tambahkan kata lain. Orang santai itu cenderung pemalas. Dan orang pemalas nggak bisa menghasilkan apa-apa. Nah, kalau pemalas nggak mungkin jadi prajurit. Pemalas nggak mungkin jadi olahragawan. Pemalas nggak mungkin jadi petani. Nah, saudara, ayo mulai hari ini masing-masing kita mulai menyadari betapa tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Itu nggak main-main. Ayo melihat orang-orang di sekitar kita yang perlu diselamatkan. Selamatkan mereka dengan sungguh-sungguh. Ya, ayat terakhir Yesaya 42 ayat 5 dan 6. Yesaya 42 ayat 5 dan 6. Udah, Yesaya 42 ayat 5 dan 6. Roh Kudus tolong kami untuk kami tidak malas tapi harus serius. Yesaya 42 ayat 5 dan 6. Hari pedalaman Pekanbaru. Betul sekali. Iya. Itu ya. Wow. Hamba Tuhan, Ibu Tina gabung. Ya. Beginilah firman Yahweh Tuhan yang menciptakan langit dan yang membentangkannya. Saudara, keren. Yang menghamparkan bumi. Ya. Dengan segala yang tumbuh di atasnya. Yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya. Saudara, ini keren sekali. Ya. Dan memberikan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Itulah Tuhan kita yang sangat-sangat hebat. Lalu apa yang dikerjakan Tuhan Yahweh yang hebat ini? Ayat 6. Jangan main-main. Aku ini Yahweh telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Catat, saudara dan saya itu terima mandat mutlak, mandat tertinggi untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku yang memanggil saudara dan saya, dia yang menghamparkan bumi, yang menciptakan langit, yang memberi nyawa, memberi kehidupan kepada semua yang ada di atas bumi ini. Dahsyat sekali. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Saya akan keluarkan 2 kata penting di ayat 6 Yesaya 42 ini. 1. Dia memanggil saudara dan saya untuk maksud penyelamatan. 2. Dia yang memanggil kita dengan kedahsyatannya itu. Memberikan kita menjadi tumbal buat umat manusia. Saya akan uraikan dengan cepat. Maksud penyelamatan. Siapa pernah dengar istilah tim SAR, Search and Rescue? Saudara, ya Pri, nanti tanggal 2, tanggal 3 ketemu ya Pri. Ini Tulungagung. Ya. Kalau kita melihat, ini yang terakhir, gempa di Turki dan Syria.
Surya. Wih, ngeri sekali. Maka bala bantuan itu datang. Itu tim penyelamat. Bahkan dari Indonesia kirim juga. Bahkan di antara tim penyelamat itu nggak cuma manusia. Ngikuti berita gempa di Turki, ada satu anjing yang sangat terlatih di daerah bencana. Tapi belum selesai tugasnya. Ketika anjing ini sedang mencari korban, baik selamat maupun meninggal, tiba-tiba dia kejatuhan, bongkahan rumah, dan dia mati di situ. Waduh, waktu saya ngikuti berita, anjing penyelamat ini mati. Saudara, betul-betul layak dimakamkan seperti seorang pahlawan. Ada penghormatan militer, itu anjing dari Meksiko. Luar biasa. Nah, saudara dan saya sebagai tim SAR, Search and Rescue, mencari dan menyelamatkan, kita nggak bisa santai. Karena kita kejar-kejaran dengan waktu. Maka itu dari peristiwa gempa di Turki dan Suriah ini kita mendengar banyak cerita yang luar biasa. Semangat para penyelamat itu. Ingat, bencana dosa sedang terjadi di mana-mana di sekitar kita. Korbannya nggak sedikit. Saudara dan saya menjadi tim SAR kerajaan surga untuk menyelamatkan orang-orang. Catat ini baik-baik. Yang kedua, kata di ayat 6 itu menjadi perjanjian buat umat manusia. Saudara pernah dengar istilah tumbal dalam bahasa Jawa? Tumbal itu adalah sebuah konsep. Orang Jawa dalam melakukan pekerjaan besar maupun kecil, biasanya dipersiapkan tumbal. Supaya apa? Supaya yang kerja itu selamat. Tidak sampai ada kecelakaan. Dan biasanya yang dikorbankan jadi tumbal itu binatang ternak. Tergantung, bisa ayam, bisa kambing, bisa kerbau, tergantung. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia prinsip itu ada juga, filosofi tumbal itu. Dan menurut Yesaya 42 ayat 6, kita adalah tim SAR dan tumbal bagi umat manusia. Jadi mulai hari ini kita nggak bisa santai dalam hidup kita. Ayo dengan serius kita mengerjakan tanggung jawab ini. Nggak bisa santai. Maaf kalau saya pakai istilah. Tidak sedikit saya ketemu selama saya hidup. Ada orang yang sibuk dengan dirinya sendiri saja. Sampai orang itu diberi waktu 24 jam aja masih kurang. Ini ilustrasi saja. Masa cuma gambar alis saja 3 jam? Lama sekali. Ilustrasi, jangan marah. Aduh, betulin rambut aja. Aduh, sekian jam lagi. Belum ngurus kukunya. Ngurus ininya, ngurus lah, kurang terus. Nah, orang seperti itu gak bisa diajak kerjasama dengan Tuhan. Karena orang seperti itu maunya santai dulu. Urusanku beres dulu. Nah, padahal diberi sehari nggak beres-beres juga. Maaf, ini cuma contoh. Maka itu ayo mulai hari ini kita semua betul-betul menjadi tim SAR kerajaan surga dan menjadi tumbal. Ingat prajurit, ingat olahragawan, ingat petani, ingat ya. Dan 3 hal yang pertama tadi, kenapa kita nggak bisa santai? Karena setan kerja lembur. Nah, kalau setan kerja lembur kita mau santai, kita kalah. Yang kedua, kita harus fokus kepada Yesus dan punya target untuk hidup ini. Yang ketiga, kita punya supporter yang selalu bersorak, ayo harus bisa kamu maju. Waduh, hebat ya. Terima kasih Pak Barnabas Waras yang memberikan tema ini buat kita untuk belajar. Lagi sekali para petugas dimanapun, Bapak Ibu petugas LP yang memberikan kesempatan untuk anak-anak kami ini bisa belajar. Tuhan memberkati, begitu pula semua kita. Dalam keadaan apapun juga sekarang. Berjalan bersama Papa, gak bisa santai.
harus serius. Menjaga kekudusan, menjaga iman kita, pandangan kita ke depan. Sampai semua kita menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Nggak bisa santai kalau begitu. Itu target akhir buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita bersyukur buat kesempatan yang luar biasa ini. Shalom untuk semuanya.